Halo semuanya, selamat datang di Sebelum Pukul 3, di mana kita akan membahas berbagai hal terkait dunia metafisik, misteri yang ada di dunia, fenomena-fenomena gaib, fenomena supranatural aneh tidak logis yang ada di sekitar kita. Dan kali ini kembali kepada segmen Seputik Bedah Kasus. Kita akan membahas dua kasus nih ya, yang sampai detik ini meskipun yang satunya ini sudah dikabarkan akan menuju ke persidangan, namun tetap dikategorikan kasus yang sangat misterius. Pertama ada kasus Subang, yang kedua itu adalah kasus Aksena, yang hingga hari ini kasus Aksena ini belum sama sekali mendapatkan titik terang. Nah, kali ini Seputik akan mencoba membahas bersama kalian dari sudut pandang metafisika. Namun, tetap saja ya, yang namanya metafisika itu harus bisa dijelaskan secara ilmiah meskipun hanya sedikit demi sedikit seperti itu ya. Sesuai judul, ada mafia gaib di kasus ini ya. Nah, dalam hal ini, mafia gaib ini bukan istilah untuk perdukunan, supranatural ya, dalam sebuah kasus ya. Melainkan adalah eh, sekelompok atau apa ya bilangnya, organisasi yang bergerak di dalam bayang-bayang ya, seperti itu ya. Di dalam bayang-bayang yang tidak terdeteksi, bahkan sebagian orang tidak pernah percaya kalau memang ada organisasi seperti itu. Nah, dalam kasus Subang ini ya, dan juga kasus Aksena, kemungkinan besar ada orang-orang yang bergerak di balik semua ini. Sehingga kasusnya ini semakin hari itu malah semakin rumit. Belum menemukan titik terang, meskipun ya salah satunya sudah menuju ke persidangan nantinya. Seperti yang disampaikan teman-teman kita, para YouTuber juga ya, menginfokan bahwa akan ada kabar bagus. Kasus ini akan segera menuju ke persidangan, khususnya untuk kasus Subang. Namun, bagaimana dengan kasus Aksena? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas sama-sama. Aksena ini kita sebetulnya bisa belajar. Penting banget ya, kita sebagai orang tua, keluarga itu menjadi tempat curhat ya untuk generasi-generasi muda kita, termasuk juga kasusnya si Amelia Mustika Ratu ya, kasus Subang ini. Penting banget kita menjadi tempat curhat keluarga dekat kita sendiri. Penting banget. Ketika ada sesuatu yang tidak enak ya, atau ada sesuatu yang sifatnya itu ya malapetaka, itu kita bisa memetakan, bisa mengkerucutkan. Kalau misalkan ya seperti ini nih kejadiannya, Aksena ini salah satu, saya minta maaf ya pada keluarganya, tapi Aksena ini ya, almarhum Aksena ini salah satu individu yang memiliki cenderungan itu tidak mau membicarakan masalahnya. Nah, biasanya yang seperti ini punya latar belakang di masa lalu. Jadi untuk sekarang orang tua yaitu tolong dong kalian itu jalin kedekatan yang begitu erat sama anak kalian ya. Tolong dijalin kedekatan itu ya, dijalin banget kedekatannya itu. Nah, nggak cuma orang tua, termasuk juga sama kerabat-kerabat lah ya. Tolong, karena setiap manusia itu memiliki semestanya masing-masing. Mereka berbeda-beda ya. Semua manusia di muka bumi ini itu punya semestanya masing-masing, punya wilayah pikirannya sendiri-sendiri. Jangan diintervensi, jangan dijajah. Kita hanya dukung mereka. Karena setiap individu itu adalah main karakter, atau kalau zaman dulu dibilangnya anak muda dalam cerita hidupnya masing-masing ya. Sedangkan orang lain itu adalah peran pendukung. Dan juga bakalan ada villainnya juga, villain ya, atau penjahatnya gitu. Nah, jadilah pendukung ya, jangan jadi main karakter di kehidupan orang lain. Jadi kita hanya mendukung mereka. Misalnya nih, ada saudara kalian ini yang aduh kok skripsi saya nggak kelar-kelar, aduh saya pusing banget sama dosen ini. Jangan intervensinya seperti ini Bapak Ibu, ngasih solusinya, kamu ini saya dulu aja. Nah, itu sudah mengindikasikan kalian ingin mengintervensi atau ingin menjajah pikiran orang tersebut ya.
sebaiknya kalian lakukan dengan prinsip orang Jepang. Ketika ada yang mengeluh, kita tidak bisa memberikan nasihat atau kita tidak bisa memberikan pendapat. Setidaknya kita menjadi pendengar yang baik. Setidaknya menjadi pendengar yang baik, atau setidaknya kita menjadi penghibur yang baik, Bapak Ibu. Ya, jangan memberikan ide, tetapi dengan cara yang memaksa seperti tadi. Saya aja dulu kayak gini, atau saya dulu enggak sih kayak gitu. Ya, setiap orang itu memiliki jalan hidup masing-masing. Kalian itu adalah main karakter atau karakter utama di kehidupan kalian sendiri, sedangkan orang lain itu hanya karakter pembantu atau figuran di kehidupan kalian. Kayak gitu ya. Dan itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu tidak pernah mengintervensi, tidak pernah menjajah pikiran kita. Diberikan pilihan, dan kebanyakan Rasulullah itu memberikan contoh. Dan contohnya itu nggak maksa, nih sini loh, dipegang kepalanya sini, liatin cara saya wudhu, enggak. Bahkan para sahabat itu saat wudhu itu melihat Rasulullah itu tanpa diketahui oleh Rasulullah, ya. Nah, seperti itulah ya Bapak Ibu ya. Semoga bisa dipahami, belajar dari kasus-kasus ini agar tidak ada lagi upaya-upaya dari mafia-mafia gaib ini untuk mentiadakan orang yang tidak dia kehendaki, yang bisa merugikan mereka di Indonesia tercinta ini. Saya minta maaf, bukan Indonesia, tetapi Konoha tercinta. Nah, untuk kasus Subang sendiri ada satu lagi hal ya yang perlu saya tambahkan ya, dari isi pikiran saya itu berkaca dari kasus Subang ini. Layaknya kita seorang orang yang berada di dalam lingkungan keluarga, bagaimanapun yang namanya keluarga itu ya keluarga ya, darah daging kita sendiri sama. Yang kedua, misalnya kita nih menjalani hubungan atau menjalin hubungan, baik itu pertemanan atau mungkin percintaan, kita juga ya sudah masuk ke dalam kehidupan mereka, monggo lah kita menjadi pendukung yang baik lah untuk mereka ya. Jangan seperti yang terjadi di kasus Subang ini. Para keluarga ini bukannya saling bantu, bahu-membahu, fokusnya kepada keadilan kedua almarhumah, malah yang terjadi malah drama-drama. Dari awal itu yang saya lihat itu kalau nggak salah tuh di channelnya Law apa ya, itu Mbak Law, itu nanti saya coba sematkan ya di sini ya, di tab komunitas. Itu saya lihat sudah dari awal itu siapa saya nggak tahu itu siapa, itu yang nangis-nangis di kuburan, dilihat oleh media massa, itu sudah teriak-teriak nyebutin nama salah satu yang jadi tersangka sekarang. Aduh, gimana bilangnya. Nah, itu pertama. Yang kedua itu ya Allah ya tolonglah sebagai keluarga nyatulah ya, nyatu gitu ya kasus Subang ini. Jangan sampai lah kita seperti orang-orang yang ada di kasus Subang lah ya Bapak Ibu. Jangan sampai lah, ini menjadi pelajaran yang berharga untuk kita ya. Saya minta maaf nih, tapi itu kenyataan loh Bapak Ibu yang keluarga korban ya. Sampai detik ini nih, kalian bukannya bersatu, malah saling hancur-menghancurkan ya, intrik penuh sekali intrik-intrik ya, saling dendam satu sama lain ya. Itu namanya zolim Bapak Ibu, dosanya jariah. Dosanya tidak akan terampuni nantinya. Kenapa saya bilang nggak diampuni? Ya, nanti akan diampuni Tuhan, asalkan orang lain itu sudah melupakan atau kalian sudah meminta maaf atas fitnah yang kalian sebarkan. Kalau satu orang pun fitnahnya tuh masih ada di satu orang saja, itu bisa menghambat kalian untuk menaiki tangga Sidratul Muntaha. Ya. Susah bakalan nanti. Ya, belum ada buktinya sekarang, cuman nanti ajalah buktiin sendiri. Oke semuanya, sudah hampir 2 jam. Terima kasih kalian yang sudah mau bergabung berbagi informasi di kanal YouTube Seputik ini. Kemudian inilah ya yang namanya kasus misterius yang ada di Indonesia, kasus-kasus yang penuh dengan mafia-mafia gaib di dalamnya ini. Semoga suatu saat kasus ini bisa menemukan titik terang yang benar-benar titik terang ya. Akhir kata, bentar. Saya berharap setelah menonton video ini kalian sudi kiranya
siapapun kalian dari agama manapun mendoakan ketiga almarhumah, ketiga almarhum ini ya, ketiga mendiang ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Oke semuanya, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Santi Shanti Om. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam. Dan inilah sebelum pukul 3 untuk seputik bedah kasus. Terima kasih semuanya.